Selamat pagi, perkenalkan nama saya Okta Sabet dengan NIM 2210511029 akan mempresentasikan paper yaitu tinjauan penerapan pajak pertambahan nilai di Indonesia. Di mana pembahasan yang akan saya bahas di dalam presentasi kali ini yaitu pertama itu penerapan regulasi dan kebijakan PPN di Indonesia, dan yang kedua ada dampak kebijakan PPN terhadap perekonomian Indonesia khususnya setelah terjadi kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% hingga ada kebijakan rencana baru yaitu menuju 12%. Lalu yang ketiga itu ada relevansi, tantangan, serta implikasi penerapan PPN di Indonesia, serta nanti ada kesimpulan dan saran dari saya sendiri untuk kebijakan yang lebih baik untuk perekonomian Indonesia sendiri. Yang pertama masuk pada latar belakang di mana perekonomian Indonesia itu sedang menghadapi tantangan struktural yang sangat kompleks, terutama pasca pandemi ketika pemulihan ekonomi itu berjalan tidak merata. Nah, pertumbuhan ekonomi itu memang bergerak positif dari kontraksi minus 2,07% pada tahun 2020. Namun ini menjadi di tahun 2022 itu memang mengalami peningkatan menjadi 5,31%. Tapi ini kembali melambat di tahun 2023 menjadi 5,05%. Nah, di sini terlihat bahwa kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas pertumbuhan itu sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal. Nah, ada juga tax ratio Indonesia itu masih berada di angka sekitar 10%, dan ini terendah dari antara negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam. Ini juga menunjukkan bahwa basis penerimaan negara itu masih sangat terbatas. Selanjutnya, lemahnya tax rasio ini sangat mempersempit ruang fiskal untuk mendanai pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks inilah, pajak pertambahan nilai atau PPN itu menjadi instrumen fiskal yang sangat penting, dan PPN merupakan penyumbang pemasukan yang penerimaan terbesar kedua setelah PPH. Kebijakan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% itu pada tahun 2022 dengan mempunyai rencana baru untuk memberikan pajak tambahan sebesar 12%, yang dimana ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara itu lebih besar. Namun kebijakan ini tentunya membawa konsekuensi makroekonomi. Oleh karena itu paper ini tertarik untuk saya kembangkan dan untuk saya tinjau kembali secara komprehensif bagaimana penerapan PPN ini setelah adanya kenaikan dan perubahan tarif yang sangat signifikan di Indonesia serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Lalu selanjutnya masuk ke dalam penerapan regulasi dan kebijakan PPN di Indonesia. Yang pertama itu kita perlu mengetahui dulu sejarah PPN itu seperti apa, di mana pada 1 Juni 1947 sampai diberlakukannya konsumsi pajak konsumsi pertama yang disebut dengan PPB 1. Lalu yang kedua pada Januari September 1951 pajak peredaran berlaku singkat. Itu mulai ditetapkan mulai pada September 1951. Setelah itu ada perubahan kembali dari tahun 1951 hingga 1985 yang dinamakan dengan pajak penjualan menggantikan pajak peredaran yang sebelumnya telah disahkan pada Januari sampai September 1951. Setelah itu ada lagi perubahan atau revisi pada tahun 1885 di mana PPN ini resmi berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, dan kemudian terakhir pada 1 Januari 1995 PPN itu diterapkan penuh dengan pedagang eceran, namun dengan tarif 0% untuk ekspor BKP, lalu itu mulai diperkenalkan. Selanjutnya PPN atas membangun sendiri dan penyerahan aktiva itu mulai diberlakukan, dan kemudian pada 1 April 2010 PPN atas ekspor atau JKP itu mulai diberlakukan mulai dari memperhatikan maklon, perbaikan, perawatan, dan konstruksi. Lalu yang kedua pada regulasi dan kebijakan PPN Indonesia, di mana regulasi dan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Ini menggantikan sistem pajak penjualan lama dan memperkenalkan mekanisme pajak konsumsi yang bertahap pada setiap tahap produksi dan distribusi. Nah, regulasi ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 untuk menyederhanakan prosedur yang sebelumnya ada, lalu memperluas objek pajak dan memperkuat administrasi. Nah, pengaturan PPN ini semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang HPP dengan kebijakan kenaikan tarif bertahap 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 dan menuju 12% itu paling lambat 1 Januari 2025.
Lalu PPN ini juga menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar negara karena sifatnya sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap produksi dan distribusi barang dan jasa, sehingga kontribusinya signifikan terhadap pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan program sosial. Berikut saya tayangkan penerimaan negara yang sangat signifikan yang dihasilkan dari sumber pajak pertambahan nilai ini. Adanya penurunan tajam pada tahun 2020 menjadi 450,3 miliar akibat kontraksi ekonomi pandemi. Nah, pemulihan penerimaan itu mulai terjadi pada tahun 2021 hingga 2024. Terutama ini didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi, reformasi perpajakan, serta implementasi kebijakan tarif PPN baru. Nah, kenaikan signifikan dari 2022 hingga 2024 itu sebesar 687,6 miliar menjadi 811,3 miliar itu mengindikasikan bahwa instrumen perpajakan khususnya PPN itu memang berkontribusi terhadap pemulihan kapasitas fiskal negara. Lalu masuk pada pembahasan di mana dampak kebijakan PPN khususnya setelah kenaikan tarif. Yang pertama itu tentu memberikan dampak positif khususnya bagi negara Indonesia sendiri, di mana itu nantinya akan dapat meningkatkan penerimaan negara. Yang mana kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 itu terbukti meningkatkan potensi penerimaan negara hingga 85,95 triliun per tahunnya. Nah, penelitian-penelitian terdahulu juga itu menemukan perubahan tarif PPN itu memang berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak dan mendukung stabilitas fiskal. Namun ada juga dampak negatif yang hadir bahwa adanya peningkatan pajak pertambahan nilai ini, di mana itu dapat meningkatkan inflasi dan dapat menekan daya beli masyarakat, yang mana kenaikan PPN 12% ini secara langsung itu meningkatkan harga barang dan jasa, namun menurunkan daya beli masyarakat dan mempengaruhi pola konsumsi. Nah, di mana dampaknya ini paling kuat dirasakan oleh kelompok ekonomi bawah yang proporsi pendapatannya itu banyak dihabiskan untuk kebutuhan pokok. Lalu masuk pada pembahasan selanjutnya itu relevansi, tantangan, serta implikasi penerapan pajak pertambahan nilai di Indonesia, di mana relevansinya itu adalah penerapan PPN ini memang meningkat secara bertahap dari 10, 11, hingga 12%. Itu memiliki relevansi yang sangat kuat dalam mendukung keberlanjutan fiskal Indonesia. Namun, sebagai instrumen pajak yang memiliki basis luas dan stabil, PPN menjadi sumber penerimaan yang efektif untuk memperkuat posisi fiskal pemerintah, terutama dalam periode pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, dari penelitian-penelitian sebelumnya juga itu menunjukkan bahwa memang kenaikan tarif PPN ini berpengaruh positif terhadap penerimaan negara dan hanya memberikan dampak inflasi yang relatif kecil karena dikenakan pada setiap rantai produksi dan konsumsi massal. PPN juga mampu memberi stabilitas pendapatan negara yang berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan makroekonomi yang signifikan. Lalu tantangannya, meskipun relevansinya itu kuat, kebijakan kenaikan PPN ini menuju 12% menghadapi tantangan yang sangat besar, terutama terkait dampak langsung terhadap harga barang dan jasa. Nah, kenaikan harga ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat yang mengubah perilaku konsumsi dan membebani kelompok berpendapatan rendah. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Humatis et al. Pada tahun 2025, di mana risiko ini dapat meningkatkan ketimpangan sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi seperti subsidi, bantuan sosial, atau pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok. Nah, dengan demikian tantangan utama dalam penerapan PPN ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan terhadap kelompok rentan agar kebijakan tetap adil dan memiliki legitimasi sosial. Lalu ada saran dari saya sendiri, yaitu perlunya kebijakan di mana untuk memperkuat perlindungan sosial dan kompensasi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga melalui koordinasi kebijakan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepatuhan dan administrasi pajak digital. Dan yang keempat, tentunya perlu menyediakan kembali fasilitas dan insentif bagi UMKM. Dan yang kelima itu memperkuat transparansi pemanfaatan dana PPN. Serta yang keenam, mengkaji kembali bagaimana struktur tarif dan ekspansi basis pajak.
Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya tarik dari paper artikel yang saya tulis, di mana kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN ini memiliki peran strategis dalam memperkuat keberlanjutan fiskal Indonesia karena mampu memberikan kontributor besar terhadap penerimaan negara melalui reformasi tarif yang meningkat dari 10, 11, hingga 12% dalam kerangka Undang-Undang HPP. Sebagai pajak konsumsi yang bersifat luas dan stabil, PPN efektif memperkuat struktur fiskal, namun kenaikan tarifnya juga membawa konsekuensi berupa tekanan terhadap daya beli masyarakat, potensi inflasi, dan penurunan konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang paling merasakan sifat regresif dari pajak ini sendiri. Selain itu, kebijakan PPN ini memiliki implikasi terhadap keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, sehingga membutuhkan instrumen kompensasi yang tepat seperti subsidi, pembebasan PPN kebutuhan pokok, dan kebijakan pengendalian inflasi. Dengan desain kebijakan yang adaptif ini dan berkeadilan, PPN tetap dapat menjadi fondasi fiskal yang kuat sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional. Sekian presentasi dari artikel yang saya angkat. Jika ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.